Kemudian ini isi berangkas yang disimpan di daerah Lawean. Ada sejumlah uang tunai dan juga logam mulia emas sejumlah 25 keping, masing-masing 100 gram, sehingga total seberat 2,5 kilogram dengan ekuivalen nilai sekitar 7,3 miliar. Ini juga disimpan di dalam berangkas. Selanjutnya. Oke. Baik, rekan-rekan jurnalis, barang bukti yang diamankan tersebut kemudian sudah ada di depan kita untuk kita tunjukkan kepada rekan-rekan sebagai bagian dalam rangkaian proses peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sukoharjo. Tengah bang. Atas bang. Ganti. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini adalah konferensi pers yang disampaikan KPK yang sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, pemirsa, setelah operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK, pemirsa, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2026. Dan dari hasil OTT tersebut, maka ini adalah sejumlah barang bukti, pemirsa, yang berhasil dihimpun atau disita oleh KPK. Di antaranya adalah sejumlah uang, baik dalam bentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing, mulai dari dolar Australia, US dollar, dan juga Singapura dollar, sampai dengan ringgit Malaysia, juga pemirsa ada di situ. Serta ada logam mulia yang juga masuk dalam salah satu barang yang juga disita dalam operasi tangkap tangan. Untuk rinciannya sendiri, pemirsa, dalam uang tunai tersebut kurang lebih mencapai uang tunainya 6,4 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing, mulai dari 460.350 dolar Singapura, kemudian 30.000 dolar Australia, 31.300 dolar Amerika, 586.000 yen Jepang, 12.210 ringgit Malaysia, dan 34.585 baht Thailand. Sementara untuk logam mulianya
terdiri dari 100 gram sebanyak 25 keping atau totalnya ada sekitar 2,5 kilogram. Atau kalau dijumlahkan dalam rupiah dinilaikan senilai 7,3 miliar rupiah. Dan sejumlah barang bukti yang tadi disampaikan oleh tim KPK ini diamankan di ruang kerja dari salah satu tersangka RCH dan juga brankas milik Bupati di Wonogiri dan juga Laweyan, serta diamankan dari ASN lainnya pemirsa yang juga diindikasikan terlibat dalam kasus pemerasan ini. Dan seperti disampaikan bahwa ada 3 pemirsa tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, yakni ETS atau Etik Suryani, Bupati Sukoharjo periode 2025-2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin. Pertanyaan saya dikit, ntar ditanya sama Pak Asep lagi cuman berapa biji. Jadi pertanyaan saya begini, apakah kasus ini juga akan berlaku surut atau tidak terkait dengan tadi kan yang disampaikan oleh Pak Asep bahwa ini kan estafet nih antara Bupati lama dengan Bupati baru yang istilahnya suami istri kan gitu kan. Wah lu besok jadi Bupati ya, terusin nih. Pokoknya ini proyeknya begitu kan Pak? Ya. Ini proyek di dinas ini potong sekian, proyek di dinas ini sekian. Artinya apakah dalam waktu dekat juga KPK akan memanggil suaminya dan akan diperiksa terkait itu? Dan juga pastinya di dalam periode suaminya dulu juga sama dengan yang dilakukan istrinya. Artinya ini copy paste. Kedua, apakah anggaran-anggaran yang dikampak oleh Bupati ini sebagian itu seperti masalah pendidikan dan juga dinas di PUPR utamanya. Karena seperti yang disampaikan oleh warga di Sukoharjo bahwa ruas jalan di sana itu sangat tidak layak. Dan sementara seperti yang kita sajikan tadi itu sangat luar biasa. Uang dan juga barang bukti lain dan juga emas. Dan buat rakyat di sana juga akan menunggu apakah juga ini suaminya ini akan dipanggil dan akan ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyu. Bergeser ke Mas Panji, silakan. Selamat pagi. Saya Panji dari Berita Nasional melanjutkan pertanyaan dari Bang Wahyu tadi. Apakah nantinya ini kan karena memang dari Bupati sebelumnya, apakah nexus aktor dari periode sebelumnya juga bakal didalami terkait pemerasan di periode tersebut? Kemudian, apakah barang bukti yang sebelumnya ditampilkan ini, yang diamankan ini, itu termasuk juga dari pemerasan yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya atau Pak Werdoyo Wijaya ini ya? Kemudian ini kan pemerasannya kan lintas periode dan itu ada proses politiknya gitu dari Pak Werdoyo ke Bu Etik gitu. Apakah KPK sudah mengetahui adanya penggunaan uang yang uang pemerasan periode sebelumnya atau dari Pak Werdoyo ini digunakan untuk proses politik atau mengalir ke partai begitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Kami catat 3 poin pertanyaannya. Mas Wahyu silahkan. Mas Yus. Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Asep dan juga Pak Taufik. Selamat pagi semuanya. Saya Yus dari Berita 1. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari 2 teman sebelumnya. Yang pertama itu kalau kita lihat kan barang bukti yang diamankan ini kan jumlahnya itu 21,2 miliar. Sementara kalau kita tadi hitung penerimaan yang dilakukan oleh Bupati itu tidak sampai mungkin hanya sekitar. Pemirsa, saat ini masih berlangsung konferensi pers di KPK terkait KPK yang sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi atau pemerasan di Kabupaten Sukoharjo. Kami lanjutkan kembali. Salah satunya adalah Etik Suryani, Bupati Sukoharjo periode 2025-2030. Kemudian ada Richard Trihandoko, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, dan juga Tribulyo, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dan penetapan tersangka ini, pemirsa, merujuk kepada hasil pemeriksaan dan juga operasi tangkap tangan yang sudah
dilakukan oleh KPK pada tanggal 9 Juli 2026, di mana pada saat itu KPK mengamankan sejumlah 18 orang di 3 wilayah berbeda, yakni di Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri, yang kemudian selanjutnya para pihak tersebut dimintai keterangan awal di Polresta Surakarta, dan dari 18 orang tersebut, 9 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk kemudian dimintai keterangan lebih lanjut yang akhirnya berujung pada penetapan 3 tersangka yang baru saja diumumkan oleh KPK. Dan dari hasil operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan, pemirsa, setidaknya ada total barang bukti mencapai 21,2 miliar rupiah, pemirsa, yang terdiri dari sejumlah mata uang asing dan juga logam mulia yang bernilai 7,3 miliar rupiah. Adapun rekonstruksi dari kasus ini sendiri bahwa perkaranya dimulai dari laporan atau aduan masyarakat terkait ada indikasi pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, dan kemudian Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, diketahui yang saat ini menjabat sebagai bupati mulai dari 2021 hingga 2025 dan periode 2025-2030 menerbitkan ada 2 SK. SK-nya yang pertama adalah tentang penerimaan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah, dan kemudian SK pemungutan retribusi daerah BPKAD di Kabupaten Sukoharjo tahun 2026. Dengan penerbitan 2 SK tersebut, pemirsa, yang kemudian digunakan oleh tersangka atau Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, untuk memeras setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo, yang mana akhirnya Bupati Sukoharjo ini juga bekerja sama bersama dengan ASN. Ada 2 ASN di situ, pemirsa, yang juga ikut terlibat dalam pengumpulan sejumlah upah atau insentif yang sudah dimuat dalam SK yang sudah diterbitkan. Yang mana juga tadi kita ketahui bersama bahwa praktik ini bahkan sudah dimulai sejak periode bupati sebelumnya, yang mana bupati sebelumnya juga merupakan suami dari Etik Suryani yang merupakan Bupati Sukoharjo saat ini, pemirsa. Dan nanti selanjutnya para tersangka akan ditahan sampai dengan 20 hari ke depan di Rutan Merah Putih KPK. Dan informasi terkait dengan pengusutan kasus ini nanti masih akan kami hadirkan di program Metro TV kali lainnya. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.